Sobat, saya hadir di sini dan saya akan telusuri, saya akan tunjukkan kepada Anda setiap senti dari lift ini, setiap jengkal dari lift ini saya telusuri. Di bawah kolong ini, Sobat, almarhum Aisyah ditemukan. Dengan dua tangan begitu saja saya bisa buka. Saya akan coba ukur, Sobat. Sangat bahaya. 50 cm. 50 cm, Sobat. Apakah ini ada yang disampaikan? Mayat seorang wanita ditemukan membusuk di bawah lift lantai dasar Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban bernama Aisyah Sinta Dewi Hasibuan, warga Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Korban pertama kali ditemukan oleh otoritas bandara setelah tercium bau menyengat dari lift di lantai dasar terminal kedatangan. Pihak otoritas bandara pun melaporkan temuan mayat tersebut ke pihak kepolisian. Untuk menguak lebih jauh peristiwa tersebut, tim AB Plus mendatangi Bandara Internasional Kuala Namu. Sobat, saya ada di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya hadir di sini untuk melihat langsung, mengecek langsung, dan menelusuri langsung lift yang menjadi perhatian publik di jagat maya. Lift yang menjadi tempat terakhir nampak dan terlihatnya almarhum Aisyah Hasibuan yang terjatuh di kolong lift di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. Eksklusif, Sobat, saya hadir di sini dan saya akan telusuri, saya akan tunjukkan kepada Anda satu persatu fakta-fakta yang saya temukan di sini terkait dengan kedatangan dari Aisyah, kemudian juga bagaimana kemudian model lift yang dimaksud, apakah sesuai dengan standar keamanan, dan termasuk apa tanggung jawab dari pihak Bandara Internasional Kuala Namu, dalam hal ini PT Angkasa Pura Aviasi, anak perusahaan dari PT Angkasa Pura II. Saya Abraham Silaban, Sobat AB Plus, eksklusif untuk Anda. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya bisa katakan bahwa saya yang pertama kali datang ke sini dan untuk melihat langsung secara dekat dan menelusuri seperti apa sebetulnya lift yang menjadi bahan perbincangan publik, di mana almarhum Aisyah Sinta Dewi Hasibuan meninggal dunia, ditemukan di kolong lift tersebut. Dan saya bersama dengan Pak Dedi Al-Subur, Head of Korsek PT Angkasa Pura Aviasi. Terima kasih Pak Dedi sudah menerima kami, Pak Dedi. Terima kasih. Ya, kami sekali lagi berterima kasih atas waktu dan keleluasaan bagi pihak media dan pers di sini untuk membuka seterang-terangnya kepada publik sebetulnya ya Pak ya, sebagai bentuk komitmen bahwa penyelidikan dan upaya yang sedang berjalan ini berlaku transparan. Ini begitu. Siap, ya Pak Dedi ya. Saya akan ajak Sobat Abraham Silaban, Sobat AB Plus untuk melihat secara langsung lokasi. Ini adalah lokasinya, Sobat. Di sebelah kanan saya ini adalah lift yang menjadi perbincangan publik belakangan ini. Lift yang sejatinya memang saat ini di garis polisi ya Pak, seharusnya ya, Pak ya? Dari garis polisi karena belum dalam proses penyelidikan. Oke. Jadi tidak dioperasikan, tidak boleh dioperasikan sementara. Artinya sudah berapa lama nggak beroperasi Pak? Sejak di kejadian perkara.
Sejak ditemukan ditemukannya jasad ya, Pak ya? almarhum. Sejak ditemukannya jasad artinya sudah sepekan ya Pak ya? Iya, sepekan. Sudah sepekan tidak beroperasi. Terlihat liftnya mati sobat. Liftnya mati dan seperti ini. Ada tulisan maaf dilarang masuk melewati lokasi sedang dipakai. Maaf sedang dalam perbaikan. Prinsipnya memang lift ini saat ini sedang Tidak ditutup beroperasi. dan tidak dioperasikan. Almarhum waktu itu sudah ada di parkiran ya Pak? Sudah ada sampai. di parkiran. Sudah selesai mengantarkan keluarga mereka Betul. terbang. Bagaimana kemudian pada akhirnya korban masuk kembali dan kemudian menggunakan lift ini? Ya, jadi sesuai informasi dari petugas yang mengoperasikan pemantauan CCTV, jadi berdasarkan hasil pemantauan yang sudah dilakukan, korban beserta keluarga itu sudah kembali ke area parkiran setelah melakukan aktivitas. Namun korban kemudian informasi dari pihak keluarga itu kembali masuk ke area terminal untuk menemui pengantar yang anggota keluarga yang diantarkan, dan aksesnya melalui jalur keberangkatan yang ini kedatangan. Nah, maka pihak korban itu memasuki area pemeriksaan. Oke. Kemudian Sempat langsung melewati area pemeriksaan ya Pak? Di sana ya, Pak, ya? pemeriksaan seperti halnya terlihat. Coba kita lihat Jadi, dulu lebih dekat Ya. Jadi ke pemeriksaan terlebih dahulu. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Oke. Setelah pemeriksaan, Setelah pemeriksaan masuk dari sana. waktu itu korban dari keterangan yang disampaikan oleh petugas, apakah terburu-buru, apakah kemudian lagi sedang berkejar dengan waktu, atau apa impresi yang dilihat? Pada saat itu normal saja, Pak. Normal saja ya, Pak, ya? Normal saja. Oke. Masuk, kemudian tasnya masuk dalam pemeriksaan. Pemeriksaan ya Pak ya? X-ray. Kemudian pihak korban Langsung menuju ke lift. Kedatangan internasional terlebih dahulu. Sebentar, bagaimana Pak Prapto? Jadi setelah masuk pemeriksaan, almarhumah menuju ke area kedatangan internasional karena informasi yang didapat adalah beliau dihubungi oleh ponakannya yang akan berangkat untuk dipanggil kembali. Jadi almarhumah datang ke kedatangan untuk mencari familinya. Oke. Ditemukan di area kedatangan, lanjut mengarah ke arah Oke. Artinya korban sempat masuk dan menuju ke arah kedatangan menggunakan lift yang berbeda. tidak mengarah, hanya di area kedatangan saja. Oh, hanya di area kedatangan. Oke. Jadi alurnya adalah korban masuk ke kedatangan setelah tadi sempat di parkiran karena ditelepon bahwa semacam ada yang tertinggal atau ada keperluan lah, intinya begitu ya. Ketemu di kedatangan, ternyata tidak ada sanak saudara di sana, kemudian korban langsung menuju ke sini. Disinilah peristiwa itu, detik-detik itu terjadi sobat semua, di lift yang berukuran, ini nggak lebar ya Pak Prapto, Pak Dedi ya, cuman Jadi 1,5 meter nampaknya untuk karena lebarnya. Ini biasa sebetulnya digunakan oleh employee atau karyawan, petugas bandara untuk melakukan koordinasi. Oke. Sampai pada akhirnya yang bersangkutan harus naik lift ini, bukan naik lift yang satunya lagi. Itu kenapa ya Pak? Ya, itu memang dari almarhumah sendiri, karena di sini untuk naik ke lantai 2 terminal pemberangkatan itu Iya. banyak opsi. Betul. Dari lift yang sebenarnya lift ini difungsikan untuk pengguna jasa yang menggunakan troli. Oke. Makanya kenapa lift ini mempunyai dua sistem, masuk dari arah belakang, keluar dari arah sebaliknya, karena adalah fungsinya untuk ketika pengguna jasa menggunakan troli masuk dengan lift ini, ketika sampai lantai 2 langsung mendorong trolinya, tidak ada effort untuk memudahkan atau menarik troli juga. Oke Pak. Khusus untuk penumpang saja, menggunakan troli, menggunakan lift yang ada di bawah eskalator. Oke. Jadi ada beberapa opsi akses untuk lantai 2. Setidaknya yang saya catat dari sepengamatan saya di Bandara Internasional Kuala Namu, untuk area yang sepandangan mata kita ya Pak ya, ada 3 akses untuk ke atas. 4. Ada 4 ya Pak? 4. Dengan yang satunya mirror lagi. Oke. 1 ada eskalator. 2 ada lift atrium. 3 ada lift ini yang menggunakan troli. Termasuk ada 1 lagi yang mirroringnya Pak ya. Sama persis. Sobat, sangat disayangkan sebetulnya bahwa kita tidak bisa melihat langsung apa yang ada di dalam lift ini. Tapi bagaimanapun kita menghargai itu. Karena proses
Penyelidikan. sedang berjalan, begitu ya Pak Dedi ya. Betul. Tapi setidaknya di sini, sobat saya ingin tunjukkan, di tempat inilah, saya bisa geser sedikit ya Pak ya, meskipun tidak membukanya ya Pak ya. Saya mohon maaf sekali lagi sobat. Di tempat ini pertama kali dicium bau tidak sedap, dicium bau yang menyengat. Peristiwa terjadi hari Senin, hari Kamis baru dideteksi karena bau tidak sedap. Dan di bawah kolong inilah, di bawah kolong ini, sobat, almarhum Aisyah, dengan segala rasa hormat saya kepada pihak keluarga, ditemukan sudah tidak bernyawa lagi, dan mohon maaf membusuk. Dan ini yang membuka mata publik tentang betapa pentingnya setiap kita untuk berhati-hati dan mawas diri untuk menaiki fasilitas publik seperti ini, lift, dan saya juga nanti akan bincang-bincang bagaimana metode pengawasan yang ada di dalamnya. Dan kita akan lihat model lift yang sama. Saya akan ajak Anda untuk melihat model lift yang sama dan apa kira-kira yang dialami oleh almarhum pada saat itu, sampai pada akhirnya kemudian dalam hitungan kurang dari 1 menit yang bersangkutan meninggal dunia, terjatuh ke kolong lantai 1 di Bandara Internasional Kuala Namu. Menariknya sobat, ini menariknya. Dicoba untuk buka, nah ini saya coba untuk buka nih sobat sekarang nih. Menariknya, dengan 2 tangan begitu saja saya bisa buka. Dengan begitu mudahnya, saya akan coba ukur sobat. Sangat bahaya, sangat-sangat bahaya. Sobat, saya mau langsung masuk ke lift di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, Medan. Saya akan ajak Anda untuk melihat tombol-tombol yang ada di sini. Sobat, saya Abraham Silaban hadir di sini di lift Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, Medan. Ini adalah lift mirroring, artinya lift yang sama dengan lift terjadinya insiden meninggalnya Aisyah, terjatuh dari lantai 2. Saya tadi masuk dari sisi kanan dan pintu yang terbuka dari sisi kiri seperti yang Anda lihat seperti ini. Dan kalau kita lihat dari atas ini, sesungguhnya yang menjadi perhatian publik adalah jarak antara pembatas sebelah kanan dengan ke kiri. Tapi sebelum saya ke situ, saya ingin tunjukkan kepada Anda dulu. Di sini perangkatnya ada CCTV. Jadi kalau kita lihat, begitu Aisyah masuk, dia masuk sobat. Begitu dia masuk, kemudian dia pencet lift ya Pak ya, ke lantai 2 untuk bertemu dengan keluarganya. Dan dia berhadapan dengan pintu dia masuk. Pintu dia masuk adalah sisi depannya. Dan kalau kita lihat rekaman yang tersebar di publik lewat rekaman CCTV seperti ini, ada kepanikan ketika pada akhirnya almarhum tiba di lantai 2, mendengar bunyi, tapi merasa tidak terbuka pintunya, dan mencoba kembali untuk membuka lagi pintu, tapi dia juga panik karena tertutup begitu saya. Dan menariknya sobat, ini menariknya, dicoba untuk buka. Nah, ini saya coba untuk buka nih sobat sekarang nih. Menariknya, dengan 2 tangan begitu saja saya bisa buka. Saya bisa buka. Coba Anda lihat nih sobat, ini sungguh bahaya. Kawan-kawan, tunjukkan. Sungguh bahaya. Dan sangat-sangat terjal sobat, sangat-sangat terjal. Saya Abraham Silaban tak perlu tenaga untuk begitu kuat untuk bisa membuka ini. Maka kalau Anda bisa bertanya, dan kita bisa bertanya, mengapa bisa dengan mudahnya bisa dibuka begitu saja? Karena memang sistemnya yang begini. Jadi ini yang sedang diinvestigasi. Maka dari itu kita hargai setiap prosesnya. Tapi bagaimanapun, publik juga bertanya-tanya, apakah kemudian tidak ada upaya pertolongan? Tombol emergency ada di sini. Ini ada di sebelah kiri dan kanan ya Pak ya. Ada. Kalau dipencet bunyi nggak Pak? Saya coba ya Pak ya. Oke, kita coba pencet.
Tidak bunyi, Pak? Harusnya bunyi, Pak. Bunyinya kemana, Pak? Di atas. Oh, di atas. Oke. Kalau kita pencet tombol emergensinya, kata bapaknya bunyi, bapak penjaganya. Pak, biasanya memang jaga di sini, Pak ya? Ya, saya lagi investigasi. Lagi Investigasi. investigasi. Oh, bapak dari mana, Pak? Saya dari Angkasa Pura. Oh, Angkasa Pura. Tapi bapak juga ikut investigasi. Pak, temuan bapak apa, Pak? Pembab saya sampaikan ini. Belum bisa disampaikan, Pak ya? Saya masih proses. Dengan bapak siapa, Pak? Sahrul. Pak Syahrul. Tapi prinsipnya, Pak, saya kaget, Pak. Ini bisa dengan mudah dibuka, Pak. Iya. Pak, memang biasa seperti itu, Pak. Saya nggak paham, ini proses investigasi. Makanya bapak investigasi, Pak. Iya. Bapak sudah investigasi berapa bandara? Baru hari ini. Pernah kejadian di bandara-bandara lain seperti ini? Pasar bandara lain. Belum pernah, Pak. Saya sengaja bawa meteran. Ini meteran. Saya Abraham Silaban akan coba ukur. Dengan begitu mudahnya, saya akan coba ukur, sobat. Sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. ...50 cm. 50 cm, sobat. Dan beda lift ini dengan lift peristiwa adalah lift ini terbuka, kaca semua. Jadi bisa terlihat sekelilingnya. Tapi lift di sana tembok, sehingga pada akhirnya Aisyah tidak punya waktu untuk berpikir, dan dengan waktu yang tak disangka-sangka itu dia terjatuh. Dia melangkah seperti ini. Saya sekali lagi akan coba, sobat. Saya akan coba sekali lagi. Ukur. Coba. Saya mau pastikan lagi nih, sobat. Benar. 50 cm. Siapapun yang melangkah ke bawah jatuh lebih dari 3 meter, lebih 4 meter ada, dan jika itu menghantam trauma di kepala, sebagaimana temuan awal ada trauma di kepala, trauma berat di kepala Aisyah, ini benar-benar tidak bisa diduga, dan ini hal-hal yang tidak bisa diterima. Dengan segala hormat saya kepada pihak keluarga, sobat. Eksklusif saya Abraham Silaban. Saya pertama datang di lift ini, dan saya tunjukkan kepada Anda betapa setiap senti dari lift ini, setiap jengkal dari lift ini saya telusuri, dan kita berikan jawaban-jawaban yang menjadi pertanyaan publik yang saat ini mendiskusikan kasus ini, mengapa ini bisa terjadi. Sekali lagi, dengan mudah masih bisa dibuka, dengan mudah seperti ini. Apakah sudah dapat gambar di bawah? Oke, tampaknya sudah cukup. Bang Pasaribu, ini tadi lagi ngerjain apa dan meneliti apa aja? Enggak ada, Pak. Cuma datang orang itu tadi manggil kami ke sini. Untuk orang itu mau melihat lift ini. Ya udah, kami datang ke sini udah. Oke. Siapa yang lihat liftnya tadi, Pak, maksudnya? Kurang tahu juga namanya, Pak. Oke. Tapi maintenance lift ini dipegang oleh Bapak? Ya, kami dari APS yang maintenance-nya. Oke, Bapak berarti yang setiap hari atau setiap waktu kalau misalnya ada kerusakan lift, Pak Pasaribu lah yang turun tangan ya? Ya, kami teknisi lah. Oke, Pak, gini Pak, saya ingin nunjukin ke Pak Mariot, Pak. Di sini kan kita lihat ada beberapa instruksi. Ini kan baru dipasang nih. Ini sobat baru dipasang ini. Pintu keluar lantai 1 penting, warning, pintu 2 arah. Ini logo ini baru dipasang setelah peristiwa itu terjadi. Tapi kan kita tahu, Pak, ini kan yang dibuka di pintu sini. Ini memang biasa dengan mudah, Pak, dibuka seperti ini, Pak. Oh, kurang tahu, Pak. Nih. Nggak pernah kami buka, Pak. Nggak pernah dibuka? Pernah. Tapi memang biasanya dengan mudah nggak, Pak, dibuka, Pak? Kurang tahu, Pak. Belum pernah dibuka. Belum pernah dibuka? Oke. Tapi pernah nggak, Pak, peristiwa sebelumnya pernah terjadi ini, Pak Mariot? Setahu saya nggak ada, Pak. Nggak ada ya, Pak, ya? Nggak ada. Sobat, saya sudah buktikan kepada Anda betapa mudahnya lift itu dibuka. Saya Abraham Silaban. Dengan tangan saya sendiri, saya bisa membuka lift di mana saya masuk, kemudian seharusnya keluar di sisi yang berbeda, namun sisi depan yang tadi tertutup dengan mudahnya saya bisa buka, dan saya ukur dengan meteran. Dan meteran itu ada 50 cm. Tentu publik pasti akan bertanya, aman tidak? Apa antisipasinya? Apakah mereka mengikuti kasusnya? Saya akan tanya kepada para pengguna jasa pesawat terbang yang ada di Bandara Internasional Kuala Namu. Dengan siapa namanya, Bu? Ibu Suhelmi. Ibu Helmi. Bu Helmi, lihat berita nggak waktu itu ada seorang wanita yang jatuh dari lift di Bandara Kuala Namu? Lihat, tadi pagi pun lihat. Tadi pagi baru lihat juga? Oke. Ibu Helmi,
Ibu Helmi kaget nggak lihat berita itu? Kaget kali, soalnya pun saya sering ke bandara juga, sering juga kena ini gitu. Sering juga? Sering juga. Oke. Apa tanggapannya? Maunya ke depannya maintenance-nya ada, lakukan perbaikan lah, lebih bagus lagi. Jangan sampai ada kecelakaan lagi lah. Gitu. Ya sebagai pengguna lift ya, Iya. ya fokus aja sih. Maksudnya nggak usah melakukan aktivitas yang lain selama di lift. Ya, artinya tetap fokus karena kemarin kalau tidak salah pintu belakang yang terbuka. Betul, kan? Ya, betul. Jadi ya sebagai pengguna lift ya fokus sih. Ya nggak usah dibarengi dengan aktivitas yang lain. Oke. Mbak Puput, kalau dibilang dengan begitu mudahnya dibuka itu pintu liftnya, tanggapan Ibu seperti apa? Dibuka. Dia masuk dari sisi Iya. kanan, harusnya dia keluar dari sisi Iya, kiri kan? Tapi sisi yang tertutup itu bisa dengan mudah dibuka. Itulah nggak, kok bisa gitu aneh juga gitu. Kok bisa kayak gitu gitu. Mungkin nggak tahu kesalahan dari mana ya. Oke. Harapan Mbak Puput? Harapannya ya semoga ini lah, kan ini kan tempat orang rame ya. Semoga ini diperbaiki, lebih bijak lagi untuk mewaspadai kecelakaan kayak gini kan sangat merugikan ya. Nanti orang kan jadi takut gitu menggunakan lift. Itu kenapa kok? Saya juga heran kenapa kok bisa terjadi kayak gitu. Gitu. Itu kesalahan dari siapa sebenarnya? Dan harus dicari yang tanggung jawab ya. Iya. Bu, waktu kejadian lift itu lihat videonya nggak? Dan lihat beritanya? Kaget nggak waktu tahu bahwa itu? Kaget lah, dengar aja kaget kami, terkejut. Kami bilang susah, kami nggak tahu kalau terjadi kayak gini. Apakah ini ada yang disampaikan? Di Jalan Garuda, Kelurahan Seisunggal, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Saya hadir, sobat. Saya dapat informasi bahwa disinilah Aisyah Shinta Dewi Hasibuan yang jadi korban jatuh di kolong lift Bandara Internasional Kuala Namu. Saya akan cari tahu kediamannya. Titik pastinya saya belum ketahui, tapi saya akan coba tanya kepada warga yang ada di sekitaran sini, yang sudah berkumpul di sini dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Yeti. Ibu Eti ya? Iya. Oke, Bu Eti, betul nggak kalau di dekat sini, saya baru sampai di sini, kediaman dari almarhumah Ibu Aisyah? Benar. Benar ya? Ibu kenal Ibu Aisyah? Kenal. Kenal ya, Bu ya? Kenal. Oke, Bu Aisyah itu saya dengar katanya punya anak satu ya, Bu? Iya benar. Usia berapa, Bu, anaknya, Bu? Kurang kayaknya usia 16 tahun. 16 tahun. Boleh kesini, Bu? Agak ini, Bu. Oh, usianya 16 tahun. Iya. Anaknya? Ah. Oh, sudah duduk SMA lah ya? Iya SMA kelas 1. Nah, ini Simpang Siur. Bu Aisyah sendiri almarhumah usia Kerja. berapa? Usia 43. 43 diumumkan. 43. 40-an lah ya? Ah. Oke. Tinggal di sini dengan siapa, Bu? Dengan keluarganya, kakaknya, semuanya di situ. Keluarga besar ya, Bu? Ya? Orang tuanya udah meninggal? Meninggal. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Suparti. Ibu Suparti ya? Oke. Jadi hari-hari memang kenal dengan almarhumah ya, Bu ya? Kenal lah dari kecil, dari lahir memang dia dari sini. Dari lahir, Udah di sini tinggalnya, udah di Garuda. Emang sini Kampungnya. hari-harinya kerja apa kalau boleh tahu? Kerjanya kami kurang ibu rumah tangga, cuman hari-harinya kami nggak tahu gitu, tahu lah gitu. Tahunya rumah tangga gitu. Bu, waktu kejadian lift itu lihat videonya nggak? Dan lihat beritanya? Kaget nggak waktu tahu bahwa itu? Kaget lah, dengar aja kaget kami, terkejut. Kami bilang susah, kami nggak tahu kalau terjadi kayak gini. Pikir kami sakit, loh sakit apa, orang baru semalam jumpa gitu aja. Oke. Tapi izinkan saya, Bu, untuk memastikan, Bu. Benar itu gangnya ya, Bu ya? Coba, Bu. Saya tunjukin, Bu. Ini gangnya, Bu ya? Ini kediaman dari almarhumah Aisyah? Oke. Jadi saya akan lurus nanti masuk gang, rumahnya yang di? Paling sudut. Paling sudut. Terima kasih ya, Bu ya? Semua ya? Terima kasih semua. Oke. Hati-hati. Kita akan langsung menuju ke kediaman dari Aisyah. Kita menyeberang, sobat, harus hati-hati. Itu kediamannya. Saya akan langsung datangi kediaman dari almarhumah Aisyah yang tinggal di Jalan Garuda, di gang sempit seperti ini, sobat. Anda bisa lihat nih, gangnya
begitu sempit. Oke, kita akan coba mendapatkan informasi dari keluarga korban. Di sini kita akan sapa keluarga yang ada di dalam. Dari sekilas kediamannya nampaknya keluarganya bersahaja ya. Masuk dari gang sempit dan kita akan lihat siapa yang ada di rumah. Saya Abraham Silaban, saya hadiri langsung bertamu ke kediaman dari Aisyah almarhumah. Harapannya kita diterima oleh keluarga. Oh, ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sedang ada tamu di dalam. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya Bu, izin saya Abraham dari iNews dari Jakarta kami Bu. Iya. Izin ingin bersilaturahmi ke kediaman dan ngobrol-ngobrol sedikit bisa Bu? Iya. Oke. Bu, kami pertama dengan Ibu siapa namanya Bu? Saya familinya lah, nggak usah, mohon maaf nggak usah saya sebutkan. Oh, tapi, oke. Nggak disebutkan kami namanya. lagi berduka. Lagi berduka ya Bu ya? Oke, kami pertama-tama Bu menyampaikan dan mengaturkan bela sungkawa kami yang sangat dalam. Tentu siapapun yang menyaksikan video itu pasti kaget, terkejut, dan tidak berharap bahwa itu terjadi pada sanak famili keluarga mereka ya Bu ya. Itu, Bu. Dan kami sampaikan duka yang mendalam ya Bu ya. Bu, saya lihat ada tamu ya Bu di dalam ya Bu ya. Iya. Lagi ada tamu ya Bu ya. Dari pihak sekolah ya Bu. Iya. Oh, oke. Oke, baiklah Bu. Baik. Apakah ada yang disampaikan Bu? Nggak ada. Ya. Mohon maaf ya Pak, saya nggak bisa ngasih apa, cuman ini aja loh, saya mohon maaf. Ya, oke. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sekali lagi Bu, kami turut berduka dan kami ada dalam suasana batin keluarga yang bersedih. Saya menghargai apa yang sudah dilakukan keluarga saat ini dan saya juga menjaga perasaan Ibu dan keluarga. Makasih ya Bu ya. Makasih ya Pak. Silakan Bu, makasih ya Bu ya. Izin saya pamit berarti Bu ya. Saya belum silakan. Terima kasih sudah menerima kami ya Bu ya. Terima kasih Bu. Oke. Sobat, bisa dilihat sedikit di belakang. Saya ingin lihatin kamera sedikit dalam. Sedang ada pertemuan dan kita tidak boleh mengganggunya, tapi ada pertemuan di sana. Pertemuan itu adalah dari pihak sekolah. Terima kasih sekali lagi Bu. Terima kasih sekali lagi sudah menerima kami ya Bu ya. Itu adalah pertemuan dari pihak sekolah yang sedang menyampaikan rasa belasungkawa. Dan sekali lagi sobat, saya Abraham Silaban, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak mau dan bahkan saya katakan saya tidak mampu untuk menggali dan memaksa keluarga untuk menjawab. Karena kondisi kebatinan mereka yang sedang sakit, yang sedang dalam suasana pilu dan duka. Maka dari itu saya menghargai setiap keputusan mereka tanpa harus mengutamakan kepentingan jurnalisme, kepentingan jurnalistik untuk menggali fakta-fakta di lapangan. Saya Abraham Silaban memilih untuk tidak mewawancara keluarganya karena kita bisa lihat sendiri tangisan dari sanak keluarga, tangisan dari famili tadi. Tadi tidak dijelaskan siapa keluarga yang menangis tadi, tapi yang jelas gambar dan video yang Anda saksikan di depan mata Anda sudah menceritakan semuanya. Untuk menggali informasi, saya menghargai keluarga yang ada di sini. Tapi juru bicara dari pihak keluarga adalah Pak Raja Hasibuan yang merupakan kakak kandung dari almarhumah. Maka untuk itu saya akan telepon beliau dan menggali keterangan karena beliau yang tampil di publik bersama dengan Pak Hotman Paris Hutapea. Saya coba telepon beliau. Mohon maklum adik makan. Jadi
secara garis besarnya si adikku si Pudanon memang sangat burju gitu. Oke, jelma ada burju dah teh bang si kakak tahun nanti. Bang, anggo boruna putrinya masih duduk di SMP atau SMA. Oh, SMA kelas ada. Oh, kelas 1. Bang, satu lagi bang. Bener nggak bang yang katanya orang abang itu katanya sempat mau dibungkam pakai uang 5 juta rupiah dari pihak Bandara Kuala Namu. Dong ini. Oh, nggak benar ya berarti? Pengen melayat do gor nai tak cia. Oh. Godang do jual mana malayan na godang tetangga bina murai kan. Godang do na malayan. Oh, iya. Oke. Oke deh. Sobat, kita sudah dapatkan keterangan dari Pak Raja Hasibuan bahwa keterangan yang disampaikan dalam bahasa Batak yang sudah diterjemahkan untuk kepentingan pendekatan dan menggali informasi supaya yang bersangkutan bisa memberikan jawaban memang dengan keleluasaan. Maka dari itu tadi ada bahasa Batak di sana, sobat. Tapi bagaimanapun, lepas dari sini keluarga korban serius untuk mengangkat kasus ini ke pidana, meminta pertanggungjawaban dari pihak Bandara Internasional Kuala Namu. Setidaknya itu yang dilakukan oleh Raja Hasibuan, kakak almarhumah, bersama Hotman Paris Hutapea, kuasa hukumnya, yang melaporkan kasus ini masuk ke Bareskrim Polri. Almarhum membuka paksa itu sangat tidak masuk di akal, karena kan dia cuma pencet-pencet doang kan, ya. Harusnya kalau memang itu pintu sebelah itu ada rongga terjun bebas ke bawah, harusnya itu lift tidak boleh terbuka. Ada call emergency lonceng, kita pencet juga kayaknya ini tidak berbunyi. Nah ini maksudnya ini bahwa beberapa indikator itu yang kita lihat bahwa jaminan keamanan dalam penyelenggaraan pelampung di Bandara Kuala Namu itu yang kurang baik. Tim Lapor Polri olah tempat kejadian perkara jatuhnya Aisyah dari atas lift lantai 2 Gedung Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Satu persatu komponen kontrol dicek petugas, mulai dari bagian luar lift, diantaranya tali besi pemberat hingga sensor lift. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Irjen Pol Pancaputra, mengatakan pihaknya masih mendalami pemeriksaan dari Angkasa Pura II dan pengelola Bandara Kuala Namu. Memang di sisi pintu yang dibuka dan mengakibatkan kecelakaan itu, teman-teman sekalian, itu ada ruang yang cukup lebar, kurang lebih 60 cm, 40-60 saya hitung kemarin, itu, dan cukup langsung dari tingkat 3 langsung jatuh ke tingkat 1. Nah, kenapa ini ada ruang? Ini menjadi bagian dari pemeriksaan teman-teman Polresta Deli Serdang. Kenapa itu lift bisa terbuka padahal itu pintunya ada di sana? Nah, ini juga bagian dari pemeriksaan oleh Polresta Deli Serdang, khususnya baik kepada pengelola bandara maupun nanti pihak pabrikan yang memasang lift itu. Sementara itu, setelah memeriksa otoritas bandara, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara lanjut memeriksa PT Angkasa Pura Aviasi selaku anak perusahaan dari PT Angkasa Pura II yang mengelola Bandara Kuala Namu. Ombudsman meyakini ada kelalaian dan pelanggaran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang jaminan pelayanan publik. Saya pun mendalami keterangan Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara, Abiyadi Siregar. Pak Abiyadi sudah datang ke Kuala Namu dan menemukan bahwa ada indikasi kelalaian perawatan sarana dan prasarana fasilitas publik kaitannya dengan lift yang pada akhirnya ada korban di sana. Betul demikian, Pak? Kalau kita melihat dari perspektif penyelenggaraan pelayanan publik Undang-Undang 25 atau 9,
kan disebutkan bahwa Undang-Undang 5 menyebutkan bahwa seluruh penyelenggara pelayanan publik itu wajib memberi jaminan keamanan dan keselamatan bagi penggunanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk masyarakat penggunanya. Oke, jadi persis. itu kewajiban. Nah, karena itu kemudian tentu jaminan keamanan itu diwujudkan dalam bentuk sarana pelayanan. Betul. Untuk ini misalnya dari liftnya. Oke. Nah, dari situlah kemudian kita lihat bahwa kondisi liftnya, konstruksi, kita melihat dari konstruksi lift ya. Misalnya ya, lift itu agak berbeda dari lift pada umumnya. Bedanya apa? Dia berbeda karena pintunya dua, ya kan? Walaupun mungkin ada juga kita tempat lain, tapi di pusat perbelanjaan banyak kok demikian sebetulnya. Tapi ini ya agak secara umum ya. Ya. Nah, karena itu kemudian ketika kita masuk di lantai 1 itu pintu masuknya adalah ini. Pintu keluarnya adalah sebelah sana, di depan. Jadi label dulu ini pintu A, sana pintu B. Pintu B itu adalah keluar. Tapi biasanya orang rajin seperti korban ketika dia masuk lalu dia berputar, kan? Ya kan? Di situ dia. Nah, sementara ketika ini nanti sampai ke lantai 3, pintu masuk ini tidak. Ke lantai 2 maksud Anda mungkin? 3. Nah. Itu 3. Nah, lantai itu tidak ada akses keluar. Lantai 3 itu tidak ada akses keluar. Itu nanti kalau dibuka itu dinding kaca. Betul. Jadi tidak ada akses keluar situ. Di lantai 3 itu akses keluarnya hanya di pintu B. Nah, itulah persoalannya. Jadi kemudian sehingga ketika misalnya pintu A itu nggak bisa terbuka di lantai 3, dia kan panik. Ya, coba buka. Sebetulnya kalau saja dia buka dan terbuka, lalu dia jalan lalu terjebak ke dalam. Nah, masalahnya seharusnya kalau kita mengacu pada Undang-Undang 25 tadi untuk memberi jaminan keamanan yang sama itu, mestinya ini nggak bisa dibuka. Kalaupun misalnya dibuka secara paksa, seharusnya ini harus ada alarm yang berdering, mengunci, mestinya jangan terbuka. Setidaknya ada sistem peringatan dini, mitigasi. Tapi pada hakikatnya mirroring lift yang sama konstruksinya juga ada, dan itu ada di etalase yang langsung menuju ke pintu masuk keberangkatan bandara. Dan saya sendiri dengan tangan bisa membuka dan saya ukur 50 cm dan saya lihat langsung ke bawah, ternyata betul bahwa berjarak dan sangat terjal. Orang yang jatuh ke bawah itu luar biasa dan sangat riskan. Bayangkan ini bisa terjadi pada anak-anak yang panik atau orang tua yang tidak tahu apa-apa, tapi ini sudah jadi pelajaran. Bagaimana tanggapan Anda? Nah, itu yang sebetulnya, makanya kita selalu katakan bahwa jaminan keamanan bandara, perusahaan sebagai pengelola bandara itu tidak memiliki jaminan keamanan dan keselamatan kepada dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, melalui lift itu. Itu satu contoh. Yang kedua adalah saya juga kan lihat bandingkan dengan lift yang lain itu. Di situ ada beberapa tombol-tombol. Ini kan kita lihat di tempat lain. Di sampingnya. Itu ada tombol emergency dulu, ada tombol emergency situ. Ya kan? Tombol emergency itu ada sifatnya calling. Kita pencet, dia mungkin bisa kita bicara, halo saya di sini terjebak misalnya kan. Itu kemarin kita coba itu tidak berfungsi. Tidak berfungsi? Nah, kita aktif ya. Lalu kemudian ada call emergency lonceng, kita pencet juga kayaknya ini tidak berbunyi. Nah, ini maksud saya tadi bahwa beberapa indikator yang kita lihat bahwa jaminan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Bandara Kuala Namu itu yang kurang baik. Soal pertanggungjawaban kan dari pihak PT Angkasa Pura Aviasi sudah menonaktifkan 5 orang personil dari Bandara Kuala Namu sebagai bentuk mereka ingin membuktikan bahwa ada penyelidikan yang berlangsung secara transparan dan akuntabel dan upaya mereka untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan. Ya, kalau itu benar kita apresiasi ya. Kalau itu benar ya. Tapi nanti akan kita coba konfirmasi dulu itu kebenarannya ya. Kalau benar itu nanti kita minta nama-namanya, jabatannya sejak kapan, pertanggal berapa gitu. Kalaupun kemudian bahwa keluarga korban ingin menuntut, apakah dalam Ombudsman melihatnya mungkin saja bisa dimintai pertanggungjawaban pidana? Saya unsur pidananya mungkin biarlah pihak kepolisian yang yang mengurus ya. Di kita dalam perspektif pelayanan publiknya Mas. Terakhir, Pak Apiadi,
Banyak publik yang menilai bahwa ini semua akibat kepanikan. Ya. Kepanikan dan adanya ketidaksigapan dari korban untuk mengantisipasi hal tersebut. Artinya, dalam tanda kutip, kelalaian itu bisa saja terjadi karena korban waktu itu menelpon dan panik dan tidak berupaya untuk memaksimalkan setiap prasarana yang ada di dalam lift itu untuk dia bisa keluar di sana. Kalau Anda menilainya, banyak orang yang masih menyalahkan korban dalam hal ini, bagaimana? Saya kurang setuju ya. Jadi ini begini ya, oke lah mungkin dia tidak fokus ya. Tapi saya pikir ini adalah penyelenggaraan pelayanan. Dia itu berjalan bukan di jalan setapak di kampung, ya. Paham nggak? Jadi maksudnya kalau saya jalan di kampung setapak, saya kan hati-hati melihat kalau ada lubang saya lompat. Betul. Kalau ada becek saya lompat. Betul. Ya kan? Supaya menghindar. Ini saya jalan di sebuah unit penyelenggaraan pelayanan publik yang betul-betul sudah baik mestinya, ya kan? Ya, dikelola dengan baik, dengan anggaran yang besar. Dikelola sebuah beberapa perusahaan yang katanya kerjasama dengan asing, ya. Di situ persoalannya. Kemudian, lalu ternyata sistem keamanannya kurang baik. Sobat, ini adalah eskalator yang mengantarkan kita menuju ke bawah dengan selamat. Tapi pada faktanya, fasilitas publik seperti ini juga bisa mengantarkan kita pada hal-hal yang tidak diharapkan. Seperti kasus yang terjadi pada Aisyah Sinta Dewi Hasibuan. Menjadi pelajaran penting untuk perawatan sarana prasarana, termasuk pengawasan di dalamnya oleh pihak yang berwenang. Tak kalah penting juga, setiap pengguna fasilitas publik, baik itu lift, eskalator, dan lain sebagainya, juga harus mawas diri untuk mengantisipasi hal-hal serupa terjadi lagi. Saya Abraham Silaban dari Bandara Internasional Kuala Namu. Sampai jumpa.